Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Silvia Jakiah dengan NIM 10221025 akan menjelaskan materi terkait tugas dari mata kuliah Etika Profesi dengan judul Etika dan Teknologi. Untuk pendahuluannya yaitu kemajuan teknologi telah mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan manusia, mulai dari cara kita berkomunikasi hingga bekerja. Namun, kemajuan ini juga membawa berbagai tantangan etika. Eh, Etika sebagai pemandu dalam menciptakan dan menggunakan teknologi yang bermanfaat tanpa melupakan nilai-nilai kemanusiaan. Refleksi etika penting untuk memastikan dampak positif tetap lebih dominan dibandingkan resiko negatifnya. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apa hubungan antara etika dan teknologi? Kemudian, apa saja dampak positif dan negatif dari pemanfaatan teknologi? Adapun bagaimana cara mencegah dampak negatif dari pemanfaatan teknologi? Yang terakhir, apa pentingnya kewargaan digital di era teknologi? Untuk hubungan etika dan teknologi, yang pertama adalah prinsip dalam Islamnya, yaitu tujuan mulia, keadilan, kemanusiaan, keberlanjutan, dan teladan. Untuk teknologi harus digunakan sesuai nilai etika, agama, dan moralitas. Hubungan antara etika dan teknologi sangat erat, terutama jika dilihat dari perspektif Islam, yang mengajarkan bahwa teknologi adalah alat untuk mencapai kemaslahatan umat. Teknologi tidak hanya harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga mematuhi prinsip keadilan, melindungi hak asasi manusia, menjaga lingkungan, dan memberikan contoh moral yang baik. Penggunaan teknologi yang melanggar nilai-nilai ini dapat berujung pada penyalahgunaan dan ketidakadilan. Adapun dampak positif teknologi, yang pertama akses informasi cepat, yang kedua kemajuan di bidang kesehatan, yang ketiga peningkatan komunikasi, yang keempat inovasi pendidikan, yang kelima produktivitas meningkat. Teknologi memiliki manfaat yang luar biasa dalam berbagai bidang. Misalnya internet memungkinkan akses cepat ke informasi dari seluruh dunia. Di bidang kesehatan, teknologi telah memungkinkan diagnosa yang lebih akurat dan perawatan yang lebih baik. Untuk pendidikan juga diuntungkan melalui e-learning yang membuat pembelajaran lebih fleksibel. Di dunia bisnis, alat otomatisasi meningkatkan produktivitas secara signifikan. Ini menunjukkan bagaimana teknologi berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup manusia. Adapun sisi negatifnya, yang pertama ada kesenjangan digital, ketergantungan, privasi terganggu, keamanan cyber, pengangguran aktivitas akibat teknologi. Meskipun membawa manfaat, pada sisi positifnya, ada teknologi juga, menimbulkan risiko besar. Kesenjangan digital menjadi masalah ketika tidak semua orang memiliki akses atau keterampilan yang sama dalam menggunakan teknologi. Ketergantungan berlebihan pada teknologi, terutama gadget, dapat mengganggu kesehatan mental dan keterampilan sosial. Isu privasi dan keamanan cyber juga semakin mencuat di mana data pribadi sering kali disalahgunakan. Otomatisasi dalam industri telah menyebabkan pengurangan pekerjaan manusia sehingga menciptakan tantangan baru di sektor ketenaga kerjaan. Selanjutnya, untuk mencegah dampak negatif dalam pemanfaatan teknologi, yaitu mengurangi dampak negatif teknologi, perlu diambil langkah strategis. Edukasi digital sangat penting agar masyarakat dapat menggunakan teknologi secara bijak. Pemerintah juga harus membuat kebijakan yang melindungi privasi dan mengatur penggunaan teknologi secara adil. Peran orang tua dalam mendampingi anak-anak mereka juga tidak kalah penting, terutama dalam mengelola waktu penggunaan gadget. Di sisi lain, perusahaan teknologi harus mendesain produk yang memperhatikan etika dan tidak hanya mengejar keuntungan. Selanjutnya ada kewargaan digital. Adalah kemampuan seseorang untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab di dunia digital. Ini mencakup kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai pengguna teknologi, serta kemampuan untuk menjaga keamanan data pribadi. Etika digital juga penting untuk mencegah perilaku seperti perundungan atau penyebaran hoax.
Selain itu, warga digital yang baik memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat dan membangun komunitas produktif. Untuk kesimpulannya, teknologi memberikan manfaat besar dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, penggunaannya yang tidak bijak dapat menimbulkan dampak negatif seperti kesenjangan digital, ketergantungan, dan ancaman privasi. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Langkah strategis meliputi edukasi digital, regulasi, pengawasan, dan pengembangan teknologi beretika, serta penguatan kewargaan digital agar setiap individu dapat berkontribusi secara positif dengan mengutamakan etika, keamanan, dan manfaat bersama. Adapun sarannya yaitu masyarakat perlu mendapatkan edukasi dan literasi digital untuk menggunakan teknologi secara bijak, termasuk pemahaman tentang keamanan cyber dan dampak sosial sosial teknologi. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran akan etika di dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi, baik di kalangan pengguna maupun pengembang. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mengembangkan kebijakan dan regulasi yang memperkuat perlindungan data pribadi, keamanan cyber, serta pengelolaan limbah elektronik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.